berakhirnya masa jabatan, Bang Karni sudah berpikir mau kemana Pak Jokowi setelah itu. Saking sayangnya Bang Karni. Jadi luar biasa loh YLC ini begitu mencintai Pak Jokowi. Terima kasih ya Bang. Terima kasih bisa baca. Yang jelas bahwa Pak Jokowi muncul dari bawah. Dia adalah representasi dari kehendak semua orang ketika itu. Kehendak masyarakat, maka dibilang populis. Karena dia dipilih oleh rakyat, dia mewakili rakyat 10 tahun, 2 periode pemerintahan itu adalah simbol kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau mencermati sebagian pernyataan saudara saya Faisal, tampak di sana ada problem di balik judul acara ini. Saya hanya mau mengatakan bahwa Pak Jokowi dipilih oleh rakyat, dia muncul dan menjadi presiden karena rakyat. Bahkan Jokowi Effect itu sangat real di dalam kampanye begitu banyak kandidat di daerah hari ini. Nah, artinya bahwa sentrum dari politik kekuasaan hari ini adalah Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mana Presiden Jokowi usai tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia? Tidak ada kebencian di sana. Ini ada komentar atau tanggapan analisa dari pendukung militan Presiden Jokowi. Beliau juga seorang pengamat. Ia adalah Boni Hargens. Gua tahu banget nih orang pendukung fanatik Presiden Jokowi. Dari lama lah, dari Pilgub Jakarta. Beliau selalu hadir membela Presiden Jokowi ya, yang menurut beliau itu Jokowi adalah pemimpin yang merakyat. Kemana Pak Jokowi usai tak lagi jadi presiden? Ini ada komentar dari tanggapan analisa dari Boni Hargens di ILC yang dipandu oleh Karni Ilyas. Bahkan Boni menyebut Karni Ilyas sangat sayang dengan Pak Jokowi. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Jadi saya menyampaikan apa yang saya pikirkan Bang. Dari judul acara ini saya pertama terkejut. Ternyata Indonesian Lawyers Club, kepanjangannya begitu ya Bang ya. Dan Bang Karni sangat merindukan Pak Jokowi setiap saat. Sehingga 1 bulan 8 hari sebelum berakhirnya masa jabatan, Bang Karni sudah berpikir mau kemana Pak Jokowi setelah itu. Saking sayangnya Bang Karni. Jadi luar biasa loh YLC ini begitu mencintai Pak Jokowi. Terima kasih ya Bang. Terima kasih bisa baca. Lalu yang kedua, saya juga jadi sadar Bang, oh iya ya Pak Jokowi akan kemana. Nah sebelum berpikir ke situ saya ingat dulu 2012 saya ada di situ. Di dalam gerombolan yang sangat antusiastik oleh euforia kemunculan sosok populis yang bernama Joko Widodo masuk ke Jakarta. Dan meskipun saya masih di luar tapi bolak-balik ke Indonesia untuk membangun narasi bahwa Pak Jokowi itu gubernur yang paling ideal untuk Jakarta. Dan terpilih di Jakarta, lalu kemudian begitu semangat saya juga membangun narasi besar, Jokowi adalah figur populis yang akan mampu membendung elitisme di dalam sejarah politik Indonesia. Dan itu terjadi di 2014, terpilih menjadi presiden. Bagi saya itu semua keberhasilan besar. Bahwa hari ini kemudian orang melihat populisme mengalami arus balik menjadi elitisme jenis baru, saya kira itu perdebatan intelektual akademis. Yang jelas bahwa Pak Jokowi muncul dari bawah. Dia adalah representasi dari kehendak semua orang ketika itu.
kehendak masyarakat, maka dibilang populis. Dari kata populus bahasa Latin kalau artinya rakyat tuh, kalau jamak tuh populi. Artinya padan lawannya itu adalah elit. Elitisme lawan dari populisme itu. Karena dia dipilih oleh rakyat, dia mewakili rakyat. 10 tahun, 2 periode pemerintahan itu adalah simbol kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo. Nah, seperti apa Pak Jokowi setelah 21 Oktober 2024? Jawabannya tentu ada pada rakyat. Kalau rakyat masih menghendaki Pak Jokowi mengambil tugas tanggung jawab tertentu setelah bukan presiden, tentu saja dia masih mengabdi untuk bangsa dan negara. Tetapi kalau secara umum tentu saja Pak Jokowi kembali kepada asalnya, yaitu rakyat. Menjadi bagian dari rakyat. Ikut di dalam dinamika sosial politik yang dihadapi masyarakat. Tetapi kalau mencermati sebagian pernyataan saudara saya Faisal, tampak di sana ada problem di balik judul acara ini. Problem itu adalah bahwa adanya Pak Jokowi setelah bukan presiden itu tetap mempengaruhi ruang lingkup politik Indonesia. Lalu tadi dikatakan bahwa Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih itu adalah representasi Pak Jokowi. Tentu saja secara biologis, secara ideologis orang bisa menebak. Tapi bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah apakah ada masalah di dalam itu. Nah, itu nanti yang harus dilihat karena kan kita belum tahu apa-apa. Belum dilantik. Nah, nanti setelah dilantik kita akan lihat seperti apa. Saya hanya mau mengatakan bahwa Pak Jokowi dipilih oleh rakyat, dia muncul dan menjadi presiden karena rakyat. Seperti apa Pak Jokowi dan seluruh atribut politik dan komunitas politiknya ke depan sangat ditentukan oleh apa kata rakyat. Jadi kalau rakyatnya diam ya jangan marah. Rakyat yang harusnya memberikan penilaian. Saat ini Bang Karni, semua kandidat gubernur, wali kota, bupati di luar sana sibuk untuk memenangkan pemilihan kepala daerah 27 November 2024. Tentu saja konteks kontestasi lokal ini tidak terlepas dari sketsa politik nasional. Karena beberapa konstruksi pertandingan di daerah itu perpanjangan atau ekspansi dari antagonisme politik di tingkat pusat. Nah, itu yang kita saksikan hari ini. Bahkan Jokowi effect itu sangat real di dalam kampanye begitu banyak kandidat di daerah hari ini. Belum teruji secara valid karena belum pilkada, tetapi dari euforia dukungan itu juga masih terlihat Bang Karni. Yang marah betul-betul juga mencerminkan pandangan sikap politik tertentu yang juga berdampak. Jadi daerah yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi hari ini kandidatnya pasti gugur. Besar peluang untuk dikalahkan oleh kandidat lain di pilkada. Nah, artinya bahwa sentrum dari politik kekuasaan hari ini adalah Pak Jokowi. Karena dia berhasil menjadi sosok inti dari proses politik selama 10 tahun. Tetapi masih ada catatan besar, terutama terkait demokrasi kita di daerah. Kenapa masih ada 45 kandidat di daerah melawan kotak kosong, Bang Karni? Ini juga pertanyaan besar, tentu bukan tidak ada urusan dengan Pak Jokowi. Tetapi ini urusan partai politik. Ini isu-isu penting yang harus kita pikirkan secara bersama. Ya, selain ikut memikirkan Pak Jokowi akan seperti apa setelah 21 Oktober. Tetapi bagaimana dinamika demokrasi lokal ini dan model penguasaan itu sangat serius. Karena yang berkaitan langsung dengan rakyat di bawah itu adalah bupatinya, gubernurnya, wali kotanya. Ya, saya berterima kasih kepada PDI Perjuangan misalnya, satu partai yang sangat konsisten di dalam merawat roh demokrasi. Karena apa? Saya ambil contoh satu aja Bang. Di Kalimantan Timur ada kandidat yang punya kapasitas logistik finansial yang begitu kuat
dia didukung oleh Kabinet Indonesia Maju dan hampir mengambil semua partai politik. Jadi dia akan melawan kota kosong. Last minute sebelum pendaftaran ditutup, PDI Perjuangan mengusung Isran Nur untuk melawan Rudi Marsudi yang bersangkutan. Lalu disusul oleh Demokrat. Lalu teman-teman saya di sana yang menjadi pengamat lokal, akademisi di universitas, mengatakan bahwa PDI Perjuangan penyelamat demokrasi di level akar rumput hari ini. Nah kalau sentimen ini kemudian juga menjadi sentimen luas yang melebar ke semua lapisan sosial dan juga ke semua daerah, tentu itu akan menjadi kehendak sejarah. Begitu juga hari ini kalau Pak Jokowi dicintai oleh rakyat, ya itu kehendak sejarah meskipun kita atau elit politik atau siapapun mengatakan tidak. Kalau rakyat bilang kami masih mencintai, kita mau apa? Tetapi kita juga punya hak untuk berbicara seperti ini. Bung Faisal punya hak untuk mengkritik. Karena demokrasi hidup karena kritik. Kalau tidak ada kritik sudah bukan demokrasi lagi. Hanya saja kan dari dulu kita selalu berdiskusi bahwa kritik itu bicara soal akal sehat, bicara data, bicara kebenaran. Jadi tidak ada dusta, tidak ada hoax, tidak ada kebencian di sana. Nah, kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa tidak usah terlalu banyak melawan, itu kan maksudnya bahwa dalam satu kesempatan di beberapa waktu lalu, kalau nggak salah kira-kira begitu poinnya, sebetulnya orang menafsirnya salah. Orang mengatakan bahwa demokrasi di tangan Pak Prabowo nanti itu akan gagal. No, poin Pak Prabowo itu bukan itu. Poinnya dia bahwa kritik itu kan tidak dalam konteks mencaci maki, tidak dalam konteks menyerang, tidak dalam konteks menghujat. Kritik yang diharapkan oleh demokrasi adalah pernyataan-pernyataan yang membawa dampak tetapi seringkali bertentangan dengan kebijakan yang ada. Kalau memang itu baik dan positif, why not? Kenapa tidak? Karena juga pemerintahan menjadi kuat oleh karena masukan-masukan itu. Maka kita selalu berharap pemerintahan yang baru nanti misalnya apakah Pak Jokowi di situ sebagai Dewan Pertimbangan Agung seperti kata Mas Haris ataukah sebagai yang lain, kita harapkan ada kekuatan politik yang juga memberikan kritik-kritik, masukan-masukan yang konstruktif, yang sehat. Apakah itu PKS, ataukah itu PKB, atau partai apa. Yang jelas bahwa partai-partai seperti ini perlu ada untuk menjaga keseimbangan di dalam pelaksanaan kekuasaan politik. Jadi menurut saya Bang Karnish, kita mendiskusikan Pak Jokowi hari ini kan karena memang sentralitas dari figur Joko Widodo di dalam politik Indonesia selama 10 tahun. Tetapi semua diskusi ini tidak ada kesimpulannya karena pada akhirnya rakyatlah yang harus menilai. Nah, tugas Bang Kodari dan teman-teman adalah membuat survei. Survei sudah dilakukan, apakah surveinya masih relevan? Nah ini pertanyaannya, silakan buat surveinya. Survei apakah Pak Jokowi hari ini masih dicintai oleh rakyat Indonesia? Nah, di situ jawabannya. Kalau survei mengatakan masih 80% mencintai Indonesia, ya semua orang harus mengakui dengan hormat, dengan angkat topi bahwa Pak Jokowi memang sosok yang sangat layak dihormati sepanjang sejarah. Setara atau disejajarkanlah dengan tokoh-tokoh besar lain sejak Bung Karno sampai era Pak Jokowi ini. Saya kira itu saja dari saya Bang Karnish ya. Saya tidak mau bicara detail soal bagaimana dimensi politik di post Indonesia, post Jokowi Indonesia atau ekonominya seperti apa, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Karena saya percaya betul bahwa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan baru itu sifatnya memperkuat apa yang sudah dimulai oleh Pak Joko Widodo. Dan tentu saja catatan-catatan besar yang dikedepankan oleh kritikus dan juga seluruh lapisan sosial, intelektual, politik, budaya di Indonesia selama ini itu juga akan menjadi catatan pemerintahan baru. Ya, koreksi terhadap apa yang kurang dan penguatan terhadap apa yang sudah ada. Jadi saya tidak menemukan ada problem yang begitu signifikan di balik judul diskusi kita malam ini, kecuali bahwa ada kerinduan yang dalam dari Bang Karni terhadap Pak Jokowi. Menyambung soal bela Jokowi tadi Bang.
Abang nggak lihat ya, saya kan selalu bela Pak Jokowi dari dulu. Saya selalu Makanya Anda berdiri, diundang. yes, thank you Bang. Saya selalu berdiri di belakang Pak Jokowi membela dalam segala keadaan meskipun saya tidak menjabat apa-apa. Karena sekali saya mencintai, saya nggak pernah berdusta dan mengkhianati. Jadi saya setia mencintai Pak Jokowi sampai kapanpun. Karena saya adalah rakyat dan Pak Jokowi bersama rakyat. Tapi kalau nanti Pak Jokowi meninggalkan rakyat, ceritanya pasti lain. Nah, sebagai yang mencintai Pak Jokowi, tentu saja saya punya satu pandangan tersendiri bahwa setelah selesai di 21 Oktober, sebetulnya satu-satunya tempat yang paling aman untuk melanjutkan visi misi politik Pak Jokowi lewat tangan-tangan pemimpin selanjutnya, yaitu adalah PDI Perjuangan. Pak Jokowi paling aman ada di PDI Perjuangan. Pertanyaannya adalah apakah itu mungkin setelah situasi seperti ini? Saya kira politik selalu bersifat cair dan seperti kata teori lama bahwa politik tidak ada kawan, tidak ada lawan. Semua bicara soal peluang. Dan saya kira peluang itu juga ada. Pak Jokowi bisa, Pak Jokowi orang PDIP. Dan mencari titik paling aman untuk pasca Oktober 2024 ini hanya PDI Perjuangan, Bang. Itu menurut analisa saya. Partai-partai lain itu melihat Pak Jokowi besar dan tunduk, ya sampai ada menteri pagi ini juga sujud sampai ke lantai di depan Pak Jokowi. Itu karena melihat Pak Jokowi saya presiden aktif. Setelah nggak presiden siapa yang peduli? Dulu Ibu Mega mengambil Pak Jokowi dari Solo, hanya seorang wali kota Solo. Ibu ambil dan jadikan calon presiden itu pilihan hati nurani karena keberpihakan kepada prinsip-prinsip baik. Dan saya kira kesamaan Pak Jokowi dan Ibu Mega ya di situ. Tinggal bagaimana kedua belah pihak menurut saya ke depan dengan segala cara Mas Adi bisa mungkin membantu bagaimana supaya cinta lama itu kembali bersemi karena disitulah titik keselamatannya. Terima kasih Bang. Ya, begitulah sobat-sobat komentar dari pendukung fanatik Pak Jokowi, Boni Hargens. Beliau dari dulu memang sangat luar biasa membela paling depan Pak Jokowi kalau ada apa-apa. Beliau menjelaskan dan sampai saat ini Boni juga tetap ada di posisi Jokowi karena menurut beliau Pak Jokowi adalah presiden rakyat. Itu penilaian warga Indonesia bagaimana? Ya itu betul. Tinggal disurvei aja. Ya bisa dihitung tangan lah pengamat politik atau tokoh-tokoh politik yang emang benci nggak suka sama Pak Jokowi. Bisa dihitung tangan. Tapi suaranya berisik. Bagaimana nih menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.